Halo semua, berjumpa lagi di channel Thermometer Movie. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasanya akan membahas trailer, sinopsis dan alur cerita dari sinetron kesayangan kita bersama, Ketika Cinta Memanggilmu. Cerita diawali dari pertemuan Bella dan juga ayahnya, Pak Tommy. Pak Tommy memarahi Bella karena ulah Bella hubungannya dengan Askara sekarang semakin memburuk. Ya, sebelumnya Bella ketahuan oleh Askara berselingkuh dengan laki-laki lain. Setelah itu Bella diusir oleh Askara. Sekarang hidup Askara dengan Almira berjalan dengan romantis. Sedangkan sebaliknya, kehidupan Bella berubah 90 derajat dengan keluarganya yang sekarang tinggal di sebuah hotel, dan juga semua kekayaan dari Pak Tommy, ayah Bella, telah disita oleh papanya Askara. Sementara itu, di sisi lain, Askara dan Almira mendapatkan musibah. Askara digigit oleh tarantula. Almira pun mencari bantuan. Nah, tidak sengaja bertemu dengan, dan kebetulan Adam sedang lewat di area itu dan melihat Almira bersama Askara. Adam pun menolong Askara dan menaikkan ke mobil untuk segera dibawa ke rumah sakit. Almira pun menelpon Pak Bastian, yaitu ayah dari Askara. Di lain sisi, Bella mencoba kabur dari rumah dan bertemu dengan beberapa preman. Bella pun disekap oleh preman tersebut. Ternyata preman itu adalah anak buah Mucikari. Mucikari itu pun sangat senang dengan kinerja anak buahnya, yaitu mendapatkan wanita cantik seperti Bella. Begitu Bella bangun, dia mendapati sudah di sebuah ruangan, yaitu bersama mucikari itu dan juga preman tadi. Bella pun melawan preman itu dan ingin mencoba kabur. Tapi sayangnya preman itu lebih kuat, dan preman itu mendapatkan hadiah uang dari bosnya, yaitu mucikari. Dan selang beberapa waktu, selingkuhannya Bella datang untuk mencari Bella. Tetapi preman itu menghalangi, dan pacarnya Bella pun tetap menerobos ke ruangan tersebut. Terjadilah perkelahian antara selingkuhannya Bella dan preman tersebut. Tetapi
Preman itu kalah dan Bella berhasil kabur dengan selingkuhannya. Sang mucikari pun tak terima dan mencari keberadaan Bella beserta anak buahnya. Di lain sisi, Pak Bastian menjenguk ke rumah sakit tentang keadaan Yuda. Di dalam ruangan tersebut, Yuda nampak tidak sadar. Dan anak buahnya Pak Bastian yang lain mendapati handphone Yuda dan diberikan kepada Pak Bastian. Yuda pun yang berpura-pura tidak sadar mengetahui hal tersebut. Di lain sisi lagi, Pak Tommy ditelepon oleh Kusno. Kusno yang tidak mempunyai uang ingin meminta uang kepada Pak Tommy. Kusno menelepon Pak Tommy meminta uang sebesar 2 juta. Tetapi Pak Tommy menjelaskan kepada Kusno bahwa sekarang hidupnya sudah berubah. Dia tinggal di sebuah hotel dan mungkin ruangan tinggal Pak Tommy lebih buruk dari Kusno. Kusno pun tidak percaya dengan hal tersebut. Kusno meminta uang kepada Pak Tommy sebagai tutup mulut. Dari pembicaraan tersebut, Pak Tommy dan Kusno pun memiliki rencana baru. Hidup Bella bersama keluarganya dan Pak Tommy sekarang berantakan. Terutama orang tua Bella kecewa dengan kelakuan Bella. Sementara Zora menyelinap ke kamar rawat Yuda untuk memastikan keadaan Yuda. Yuda yang awalnya menolak kedekatan Zora dan meminta dia pergi, tetapi Zora tetap ingin berada di samping anaknya dan hampir saja mengungkapkan kebenaran kepada Pak Bastian. Yuda berhasil mengalihkan perhatian Pak Bastian. Yuda mengarang cerita bahwa dia sedang menyusup ke kelompok Lian untuk menghancurkan dari dalam. Tetapi Pak Bastian tidak begitu percaya kepada omongan Yuda. Di lain sisi, Alfi merasa kesepian karena Reno dan Hilda tidak ada di rumah. Maya mencoba menenangkan Alfi dengan membacakan cerita dan menghiburnya. Sementara itu Reno pulang dan mencoba mendekati Maya dengan alasan kasihan pada Alfi. Reno menggunakan berbagai cara untuk menarik simpati Maya, termasuk berpura-pura menangis dan mengarang cerita tentang Hilda yang telah mengkhianatinya. Sementara itu, Askara dan Almira sampai di rumah sakit.
Pak Bastian pun mengetahui hal tersebut. Pak Bastian menelpon istrinya dan menanyakan keberadaan Askara kepada istrinya. Pak Bastian takut salah melihat karena sebelumnya Askara dan Almira baik-baik saja di rumah. Istrinya pun tidak tahu menahu soal keberadaan Askara karena tidak ada di rumah. Setelah itu, Pak Bastian bertemu dengan Askara dan Amira. Amira menjelaskan kepada Pak Bastian bahwa Askara telah digigit oleh tarantula. Pak Bastian pun tidak percaya bagaimana di dalam rumah ada tarantula. Cerita lain dari Hilda dan juga Bella. Setelah mereka kabur dari kejaran preman, mereka terus dikejar oleh muncikari beserta anak buahnya. Di sisi lain, Ibu Askara dan juga Pak Bastian menghampiri Askara dan Almira. Ibu Bastian pun menangis melihat keadaan Askara yang tak sadarkan diri. Ibunya Askara pun menanyakan ceritanya bagaimana hal tersebut terjadi kepada Askara oleh Amira. Amira menjelaskan pada malam hari tersebut di ruangan itu terdapat tarantula besar yang mendekati mereka. Askara pun yang ingin mencoba melindungi Amira dari gigitan tarantula tersebut, tetapi justru Askara yang digigit oleh tarantula tersebut. Kembali lagi pada cerita Pak Tommy yang sedang ditelepon Kusno merencanakan rencana baru agar Pak Bastian dan juga Askara bisa percaya kembali kepada Bella, dan hubungan Bella dan juga Askara bisa kembali pulih seperti biasanya. Demikian adalah sinopsis dan juga alur cerita dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu episode 64. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.